Selamat pagi adik-adik. Shalom. Dengan senang hati kakak bertemu dengan adik-adik pada pagi hari ini. Kiranya adik juga dalam keadaan sehat dan penuh dengan rasa sukacita. Nah adik-adik, sebelum kita masuk dalam ibadah kita, mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk bersama-sama tertuju kepada Tuhan. Dan mari kita menyiapkan Alkitab kita yang terambil dari Perjanjian Lama, Yesaya pasal 56 ayat 1 sampai dengan 8. Sebelum kita membaca Alkitab, kita memulai ibadah kita, mari kita bersatu hati, kita berdoa, memohon kepada Tuhan agar Tuhan menyertai ibadah kita dari awal sampai akhir. Adik-adik, mari kita berdoa. Kita lipat tangan, kita tutup mata, kita tundukkan kepala. Kita berdoa. Bapa di sorga, kembali kami anak-anak-Mu datang dan mengucap syukur atas segala kebaikan dan pengasihan-Mu. Hingga saat ini kami masih dalam keadaan sehat dan tidak kurang suatu apapun. Bapa, sebentar kami mau memulai ibadah kita dengan memuji, memuliakan nama-Mu yang kami angkat dalam bacaan firman dan pujian. Mampukan kami Tuhan dalam kekurangan kami, agar kami semua dapat menyenangkan hati-Mu, karena kami yakin Tuhan hadir dalam setiap hati kami, dalam kami memasuki ibadah kami pagi hari ini. Amin. Alkitab yang terambil dari Yesaya pasal 56 ayat 1 dan 2. Keselamatan adalah bagi semua orang. Beginilah firman Tuhan. Taatilah hukum dan tegakkanlah keadilan. Sebab sebentar lagi akan datang keselamatan yang daripadaku, dan keadilanku akan dinyatakan. Berbahagialah orang yang melakukannya, dan anak manusia yang berpegang kepadanya, yang memelihara hari Sabat dan tidak menajiskannya, dan yang menahan diri dari setiap perbuatan jahat. Amin. Janganlah orang asing yang menggabungkan diri kepada Tuhan berkata, sudah tentu Tuhan hendak memisahkan aku daripada umatnya. Dan janganlah orang kebiri berkata, sesungguhnya aku ini pohon kering. Ayat 4. Sebab beginilah firman Tuhan kepada orang-orang kebiri yang memelihara hari-hari Sabatku, dan yang memilih apa yang kuhendaki, dan yang kupegang kepada perjanjianku. Keselamatan adalah bagi semua orang. Kepada mereka akan kuberikan dalam rumahku dan di lingkungan tembok-tembok kediamanku suatu tanda peringatan dan nama. Itu lebih baik daripada anak-anak lelaki dan perempuan. Suatu nama abadi yang tidak akan lenyap akan kuberikan kepada mereka. Dan orang-orang asing yang menggabungkan diri kepada Tuhan untuk melayani Dia, untuk mengasihi nama Tuhan, dan untuk menjadi hamba-hambanya, semuanya yang memelihara hari Sabat dan tidak menajiskannya, dan yang berpegang kepada perjanjianku. Kitab Yesaya 56 ayat 7 sampai 8. Ayat 7. Mereka akan kubawa ke gunungku yang kudus, dan akan kuberi kesukaan di rumah doaku. Aku akan berkenan kepada korban-korban bakaran dan korban-korban sembelihan mereka yang dipersembahkan di atas mezbahku. Sebab rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa. Ayat 8. Demikianlah firman Tuhan Allah yang menghimpun orang-orang Israel yang terbuang. Aku akan menghimpunkan orang kepadanya lagi, sebagai tambahan kepada orang-orangnya yang telah terhimpun. Adik-adik, tadi kita sudah mendengar pembacaan firman yang disampaikan oleh teman-teman kita. Nah, pembacaan firman hari ini mengajarkan tentang keselamatan dan syarat-syaratnya. Juga cerita tentang ketaatan dan kesetiaan. Nah, di sini adik-adik, siapa yang pernah merasa berada di suatu tempat
dan meminta atau mengharapkan pertolongan. Baik itu pertolongan secara langsung ataupun secara tidak langsung adik-adik. Nah, pada saat kita berada dalam suatu tempat dan memerlukan pertolongan, tentunya kita pasti dalam keadaan yang tidak nyaman adik-adik. Karena apa? Kita bertanya apakah pertolongan itu cepat atau pertolongan itu lambat. Kalau kita dalam keadaan yang sudah sangat tidak sanggup dalam keadaan itu, tentunya kita mengharapkan pertolongan itu secara cepat ya adik-adik. Nah, tapi kadang-kadang keadaan atau situasinya tidak dapat seperti itu. Nah, di sini pada cerita kita, bangsa Israel pada zaman itu dibuang oleh Tuhan ke tempat yang baru dan mereka diperlakukan yang tidak nyaman oleh raja yang pada saat itu dipimpin oleh Raja Asyur. Raja Asyur menetapkan peraturan atau pengajaran yang kepada semua bangsa-bangsa yang di bawah pemerintahannya harus menyediakan segala keperluan untuk dipersembahkan kepada Raja Asyur. Antara lain adalah kutipan-kutipan yang tidak berkenan di mata Tuhan. Nah, adik-adik, bangsa Israel dengan melakukan segala perbuatan dan memberikan kelonggaran-kelonggaran kepada bangsa Israel untuk melakukan semua hal-hal yang seharusnya tidak diperbolehkan oleh Tuhan. Antara lain kutipan-kutipan yang menyulitkan bangsa-bangsa yang lain selain bangsa Israel adik-adik. Tuhan tidak menyukai perilaku bangsa Israel itu. Sehingga Tuhan memberikan hukuman kepada bangsa Israel. Ya, mereka tidak bebas di dalam mereka hidup di tempat yang baru. Mereka juga tidak sesuka hati untuk melakukan semua kegiatan mereka. Mereka juga tertekan dalam kehidupan mereka sehari-hari, adik-adik. Nah, apakah Tuhan membiarkan saja? Tidak adik-adik, karena Tuhan sayang kepada bangsa Israel, juga kepada kita adik-adik dan kakak yang selama ini tidak taat kepada perintah Tuhan. Adik-adik, jangan adik-adik berpikir bahwa kakak saya melakukan hal-hal yang tidak baik juga, Tuhan memberikan kepada saya berkat yang berlimpah. Antara lain kesehatan, hati yang penuh rasa syukur, hati yang bersuka cita. Nah, itu adik-adik, tidak selamanya Tuhan memberikan atau mengizinkan kita seperti itu. Tuhan akan memperhitungkan di akhir nanti, dan sebelum adik-adik terlalu jauh, dan juga seperti bangsa Israel yang terlalu jauh melangkah meninggalkan Tuhan. Juga kita kadang-kadang apa adik-adik meninggalkan Tuhan, lupa berdoa, tidak pernah membuka Alkitab, dan juga tidak menghormati orang tua. Itu biasanya adik-adik ya, kita melawan dengan orang tua. Tuhan tidak secara langsung menghukum kita. Tuhan memberikan kesempatan adik-adik untuk kita bisa kembali kepada jalan yang Tuhan kehendaki. Begitu juga kepada bangsa Israel adik-adik. Nah, bangsa Israel menyampaikan kepada Nabi Yesaya atas keluhan-keluhan yang diterima bangsa Israel selama mereka di bawah pemerintahan Raja Asyur pada zaman itu. Nah, adik-adik, Tuhan juga menjawab adik-adik apa yang diminta oleh bangsa Israel. Jadi adik-adik, Tuhan juga menjawab doa-doa adik-adik
selama adik-adik meminta ampun, bertobat, bahkan tidak mengulangi lagi apa yang tidak Tuhan inginkan kepada adik-adik. Seperti contoh kepada bangsa Israel. Nah, bangsa Israel itu menyampaikan keluhannya kepada Nabi Yesaya. Tapi Tuhan menjawabnya juga kepada Nabi Yesaya. Kata Tuhan, umat Israel, bahwa pemulihan Allah akan dinyatakan dalam kehidupan umat. Tetapi pemulihan itu hanya dapat dirasakan oleh mereka yang senantiasa hidup taat, setia kepada Allah. Nah, itu juga yang Tuhan harapkan untuk adik-adik, untuk kakak yang percaya bahwa Tuhan adalah pencipta semua yang ada di bumi, di atas ataupun bumi di bawah adik-adik. Jangan mengandalkan kekuatan diri sendiri yang selama ini Tuhan boleh izinkan adik-adik melakukannya atau menjalaninya. Tapi jangan terlalu lupa adik-adik, karena kalau Tuhan sudah memberikan kita tanda-tanda bahwa Tuhan tidak suka dengan apa yang kita lakukan, semua yang kita dapat itu bisa saja kita tidak dapat menikmatinya lagi ya adik-adik ya. Nah, karena melalui Yesaya 56 ayat 1-8 kita diingatkan akan beberapa hal, yaitu siapa saja bisa memperoleh keselamatan dari Tuhan asal setia dan taat kepada Tuhan. 2, Tuhan sendiri yang akan menyatakan keselamatan bagi siapa saja yang mau menerima dan melakukan kehendak Tuhan. Nah, yang ketiga, dan upah yang akan diterima jika setia dan taat. Maksudnya adik-adik, di sini ada upah dari Tuhan kalau kita setia dan taat. Setia dan taat seperti apa kakak? Paling tidak kita berdoa, mengucap syukur hari lepas hari karena Tuhan sudah mengizinkan kita bisa hidup sampai saat ini. Nah adik-adik, jadilah anak yang selalu menunjukkan jati diri sebagai anak Tuhan. Apa saja itu kakak? 1, membaca firman. 2, berdoa. 3, melayani dan mengampuni. Aduh kakak, itu susah kakak. Nah, kalau anak-anak Tuhan itu kita harus mampu dan kita mulai belajar dari kita sekarang. Ya adik-adik ya, jangan pernah bertindak untuk melakukan pertindakan-tindakan di luar kehendak Tuhan Allah. Sebagaimana Tuhan memberikan keselamatan kepada umat Israel, dengan harapan umat Israel yang tadinya tidak setia dan taat menjadi setia dan taat. Dalam situasi umat Israel mengalami pembuangan akan dipulihkan oleh Tuhan. Nah, adik-adik, keselamatan itu diberikan kepada semua umat tanpa terkecuali, asal kita tetap taat dan setia kepada kehendak Tuhan. Berjanjilah untuk menjadi anak Tuhan dalam kesetiaan dan ketaatan sepanjang kehidupan adik-adik dan kakak. Sekian adik-adik, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Adik-adik, mari kita berdoa untuk firman kita. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih kami sudah mendengarkan firman-Mu. Mampukan kami, anak-anak-Mu, adik layan, kakak layan, untuk dapat taat dan setia akan apa yang Engkau perintahkan ya Tuhan. Tuhan Yesus, biarlah kami menjadi anak-anak Tuhan yang menyenangkan hati Tuhan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Ampuni salah dan dosa kami ya Tuhan. Selama ini kami memang tidak taat kepada apa yang Tuhan perintahkan kepada kami. Ajari kami ya Tuhan seturut dengan kehendak-Mu. Kami menjadi anak-anak yang taat, anak-anak yang setia kepada Tuhan, sampai kami nanti dewasa dan kami dapat memberikan
contoh kepada teman-teman yang lain bahwa kami adalah anak-anak yang Tuhan kasihi. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan atas semua keadaan hingga saat ini, dan kami pun Tuhan berikan sehat, sukacita Tuhan. Kiranya firman yang kami baru dengar tadi menjadi pedoman dalam kehidupan kami. Kami juga berdoa Tuhan Yesus untuk pengurus-pengurus gereja, Bapak Pendeta, petugas-petugas yang lain, kakak-kakak yang lain, agar mereka dapat selalu bekerja untuk kepentingan orang-orang banyak, dan Tuhan, mereka juga dapat menjadi contoh dan pekerja yang baik di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, kami tutup bungkus doa ini dengan doa yang sudah Engkau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau lah yang mempunyai kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, mari kita siapkan persembahan kita, ya. Sebelum kita menyanyikan lagu, kita mempersiapkan persembahan kita. Kita menyanyi lagu untuk persembahan kita. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Ia baik. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan. Sebab Ia baik, bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan. Sebab Ia baik, bersyukur kepada Tuhan. Yesus yang baik, kami mengucap syukur karena pada saat ini kami sudah memberikan ungkapan syukur kami. Tuhan, berkati dan kuduskanlah persembahan kami. Hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom adik-adik, di sini kakak akan membacakan warta Pelkat hari ini. Adik-adik, untuk persembahan yang telah dikumpulkan hari ini dapat diserahkan langsung ke gereja. Kakak Layan mohon partisipasi seluruh orang tua untuk dapat membantu adik-adik dalam hal menyerahkan persembahannya ke gereja. Adik-adik, jangan lupa selalu mengikuti ibadah pelayan PA secara online setiap hari Minggu pukul 10 pagi. Dan jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan, rajin mencuci tangan, jangan lupa memakai masker ketika keluar rumah, dan selalu menjaga jarak antara satu dengan yang lainnya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, sampailah kita di ujung ibadah kita pagi hari ini. Sebelum kita menutup ibadah kita, mari kita memuji Tuhan dari Kidung Ceria 267, siapa yang berpegang. Siapa yang berpegang
adik-adik di rumah dan di mana saja berada, tibalah kita untuk menutup ibadah kita pagi hari ini. Mari kita tutup, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah mendengarkan firman-Mu, kami sudah memuji dan memuliakan nama-Mu. Kiranya Tuhan memberkati kami semua, menjadikan kami anak-anak yang taat dan setia kepadamu ya Tuhan, sampai akhir nanti Tuhan Yesus. Tuhan, sebentar kami mau mengakhiri ibadah kami, kiranya berkat Tuhan selalu menyertai adik-adik dan kakak, sampai kami bertemu di minggu yang akan datang. Tuhan, semuanya keadaan kami serahkan dalam tangan pengasihan-Mu. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Kakak Layan mengucapkan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.